Tadi saya baru antar mayat ke kubur. Saya mendatangi kubur, apakah saya masuk ke kubur? Tidak, yang masuk ke kubur hanya mayat. Seluruh manusia mendatangi neraka. Apakah seluruh manusia masuk ke neraka? Tidak, cuma orang Kristen. Ibarat kalian itu dikawal oleh kami masuk ke neraka. Begitu, kekal abadan-abadan. Apa lagi coba? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu, oke, ini satu ya. Nih, ku kasih sama Anda, tolong Anda jelaskan. Ini. Nih, coba Anda jelaskan saya di di ayat ya, di Markus 9:49 ya. Iya. Anda jelaskan itu di Markus 9. Nggak dilayani pertanyaan Anda, habis waktu. Oh, habis. Oh ya, sudah. Ya, kita ikut saja. Udah panas dia kan. Silakan. Saya tidak bisa lama lagi ya. Di sini sudah apa? Sudah tarhim. Sedikit lagi saya mau sholat maghrib. Silakan. Siap, lanjut. Santai. Kita santai. Makanya toleransi, tidak ada panas. Saya support Anda sholat atau beribadah, silahkan ya. Itu muridkan orang-orang yang Anda muridkan dengan benar. Jangan sampai intoleran. Begitu. Itu baru ya pemimpin agama. Nah, entah kenapa saya selalu nggak puas ketika pertanyaan saya tidak dijawab oleh Pastor Loading yang ada indikasi menghindari. Gitu loh. Terus malah mengangkat Maryam 71 sampai 72. Yang sebenarnya pertanyaan saya di awal itu mengenai hadis Sahih Muslim 4936. Nah, ini saya sampai bikin orek-orek ini loh. Lihat, perhatikan ini. Perhatikan ini ya, karena Anda tadi tidak sempat bertanya, jadi saya tidak perlu jawab apapun. Lihat ini sampai saya ini loh. Ini, Maryam 72, Anda singgung orang yang bertakwa masuk surga kan? Nah, bertakwa sama dengan tidak berdosa kan? Itu loh. Sementara dalam hadis Sahih Muslim 4936, tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin bertakwa tidak berdosa, sementara di sini tidak berdosa dimusnahkan? Berarti ujung-ujungnya masuk juga ke neraka gitu kan? Makanya serba salah kalau saya tangkap ya, makanya luruskan. Inilah tugasmu, meluruskan ini supaya jangan pendengar salah paham termasuk saya. Serba salah ini. Tidak berdosa dimusnahkan, berdosa masuk neraka. Gimana ini? Aduh. Tolong dong Pastor Loading, saya orang awam ini. Jangan sampai orang salah paham salah dengan hadis ini. Tegas loh ini, tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Maksudnya gimana? Bukankah tidak berdosa itu prestasi? Coba, ketika Anda tidak berdosa, itu kan prestasi. Untuk amal. Loh, tapi dalam hadis itu, Sahih Muslim 4936 kok dimusnahkan. Bantu saya paham gitu loh. Disinilah kemampuanmu harus dikerahkan. Kenapa kalau tidak berbuat dosa dimusnahkan? Sementara berdosa dimusnahkan juga masuk neraka. Itu. Enak aja kamu bilang kami menggiring orang Kristen masuk neraka. Sorry. Tidak ada dalam Kejadian sampai Wahyu bicara tentang orang percaya mendatangi neraka. Nggak ada narasi itu. Jadi jangan bawa kami untuk masuk ke sana. Ya, jangan. Dalam kekristenan tidak ada yang namanya transit, bro. Tidak ada. Bypass. Yang percaya kepada Yesus bypass ke Firdaus. Yang tidak percaya bypass ke Hades. Itu loh. Keren. Allah itu konsisten, tidak bertele-tele. Karena penilaiannya saat di bumi. Kalau sudah meninggal, ya final. 4 putaran. Kamu hindari ayat ini. Ya, 4 putaran. Saya tahu kamu nggak dapat
referensi. Makanya kamu putar-putar aja, mentang-mentang Maryam 7172 kamu kuasai, di situ kamu jawab. Sementara pertanyaan yang paling penting untuk dijawab adalah hadis Sahih Muslim 4936. Ketika Pastor Loading tidak berbuat dosa, kok malah dimusnahkan? Ada apa? Itu loh. Serba salah kan Pastor Loading? Udahlah, pindah aja lah, udah pindah. Saya jamin kalau kamu pindah, kamu jadi pengkhotbah luar biasa loh. Seperti Paulus. Wih, keren itu, keren. Saya doakan ini, ya, saya doakan. Ada 2 orang yang saya doakan selama saya dialog. 1 Pastor Loading, kedua John Beleng, itu. Sebenarnya terlihat ketulusan hati dalam dirimu, tapi sudah ditutupi dengan cara pandang yang salah. Itu yang jadi masalah besar. Jawab. Sebelum kamu meninggalkan live ini, jawab dulu itu. Baru kita selesai. Terima kasih. Oke, saya jawab, tidak usah pakai waktu, saya tampilkan datanya saja. Setelah itu kita baca sama-sama. Habis itu saya bertanya, Anda langsung jawab juga ya. Perhatikan. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun meminta ampun kepada Allah. Allah pun mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim 2749. Saudaraku sekalian, hadis ini kalau kita perhatikan seakan-akan mendukung orang-orang yang berbuat dosa. Namun kalau kita melihat penjelasan para ulama, sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Makna hadis ini harus dipahami dengan benar. Nabi SAW mengatakan, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan menghilangkan kalian dan Allah akan mendatangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Ini adalah sebatas pengadaian bahwa jika kalian berbuat dosa tetapi tidak mengakui, kenapa? Karena manusia tempat berbuat dosa. Akan tetapi yang diinginkan oleh Nabi SAW, hadis ini yaitu agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah, senantiasa kita istighfar kepada Allah. Ya, selesai. Anda mau terima atau tidak, sudah saya kasih tunjuk. Nah, itu berarti keterbatasan otak Anda. Coba saya counter dengan ini sama Anda. Coba bisa Anda jawab, karena di sini sudah mulai terhim. Karena setiap orang akan diagarami dengan api. Ini maksudnya apa? Silakan. Oke. Silakan. Nah, Anda lihat konteks Markus 9 ayat 49. Di situ digarami bukan bicara tentang api neraka. Ya. Nah, ini ada api. Bukan. Iya. Iya. Hey. Coba, lihat. Nah, Markus, sudah. Ini ada api, Anda bilang bukan api lagi. Makanya saya mau jelaskan berdasarkan kontekstual. Anda mau pergi susah kan? Jadi berdasarkan konteks di situ tidak bukan pakai bicara data, neraka. pakai data. Anda tuntut saya pakai data tadi iya, sampai makanya saya data, saya mau jawab dengan konteks ini. Bisa nggak? Cukup waktu pakai nggak? data. Pakai data. Cepat saya dengar. Cepat. Oke, coba lihat. Tadi Markus berapa? Lihat. Kukasih waktu saya buat Anda jawab ya. Kukasih waktu saya buat Anda jawab. Silakan. Kita masih boleh 2 kali putaran. Silakan. Kenapa peraturan Anda yang buat? Sabar, aku tidak mau. Iya, silakan Anda yang buat. Tidak. Kenapa? Kita masih 2 putaran. Kita masih boleh 2 putaran maksudnya. Ini dialog silakan. Saya kasih waktu saya buat Anda. Seharusnya Anda menjawab selama 5 menit. Kenapa cuma 1 menit terus oper ke saya? Saya tidak mau. Biar Anda bebas asumsi begitu kan? Tidak bisa. Karena Anda pasti jawab dengan asumsi. Tidak bisa. Oke. Kalau begitu jawab baik. Saya tunggu. Silakan jawab. Saya dengar. Markus berapa? Selesai. Saya jawab dengan singkat. Markus berapa? Coba tunjukkan tadi. Markus. Tadi katanya Anda hafal konteks. Habis tanya Markus berapa? Iya. Tadi Markus berapa itu? Saya tadi nggak lihat pasalnya. Mana pasalnya? Markus berapa? Oke. Markus 9 49, silakan. Oke, ini ya.
Markus 9. Kayak gini kalian tidak paham konteks, sesat gitu loh. Gak usah kasih waktu lah. Kan susah kayak gitu. Suka-sukamu ku tengok dialog kayak gitu. Coba lihat di mana, apa yang kamu maksud neraka ya? Coba lihat, tidak ada narasi neraka di sini. Lihat, gak ada. Mana? Jadi digarami dengan api ini bicara pembentukan, diproses. Loh, lihat ini, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, dalam Alkitab, api sering digunakan sebagai analogi pembentukan, bukan bicara penghukuman. Jadi digarami dengan api adalah diproses supaya garam itu berkualitas dalam diri kita. Artinya apa? Pengaruh kita sebagai orang percaya itu berkualitas untuk memberikan dampak positif. Makanya digarami dengan api. Hidup kita diproses itu. Mana ada neraka di sini? Lihat ayat selanjutnya, gitu loh. Makanya kalian lemah di konteks. Hantam kromo, salah tafsir terus. Gitu loh. Kamu jelaskan tadi hadis tadi pun adalah udah kamu kunci dengan bahasa, mau terima atau tidak ya terserah, itu repot. Kalau itu bahasanya ya susah. Saya main lampu tapi tiba-tiba lampunya rusak. Aduh, iya nak, nanti papa lihat. Ini Kesha, ini adalah senter. Tutup pintunya. Udahlah, gak apa-apa lah. Ya, kita selesai lah kalau begitu udah. Itu saya kasih 2 menit lebih itu. Pastor loading lah closing statement itu. Sudah terlihat lah kualitasnya udah. Saya sudah jawab itu. Jadi api di situ bukan neraka ya, tapi proses yang dimana api itu dipakai untuk memurnikan, termasuk untuk logam. Logam juga dimurnikan dengan api. Dilebur kembali. Jangan ketawa. Saya ahli perlogaman. Makanya di badan saya banyak logamnya. Ini logam, logam. Dimurnikan dengan api. Ketika logam kena api, makin murni dia. Jadi api tidak selalu bicara neraka. Apalagi digarami dengan api. Artinya diproses, dibentuk diri kita. Supaya jadi garam yang berdampak. Makanya kami kan garam dan terang dunia. Supaya garam itu semakin berkualitas harus diproses. Jangan sampai garam itu tidak asin lagi. Itu makna teksnya. Udahlah, tanggapilah closing statement. Udah pusing dia kan, kayak gitu. Kali inilah pastor loading kelagapan dia. Makanya jangan sering dialog sama cewek, kayak gini jadinya. Bukan kelagapan, Pak Pendeta. Anda kok semakin ngawur ya. Kita berbicara masalah api di situ. Anda mengatakan mensucikan pakai api. Anda bahwa itu adalah logam begini. Memang orang Kristen ini logam, terbuat dari logam. Kiasan, Pastor Rodin, kiasan. Anda tuntut saya menjelaskan hadis tadi pakai data, aku tampilkan data. Mana penjelasan Anda pakai data itu? Seakan-akan itu berbicara, seakan-akan enak sekali Anda itu. Ya? Kan sudah saya tunjukkan. Tuhan. Iya, itu digarami. Tidak semua orang digarami dengan api. Maksudnya apa itu? Coba. Itu menceritakan tentang apa? Konteksnya apa? Anda berbicara masalah logam. Emang Kristen logam? Tidak Kalau semua Kristen orang ada logam, berarti pendeta itu baja. Karena setiap orang, bukan tidak semua orang. Karena Iya, setiap orang itu semua orang atau bukan semua orang? Maksudnya supaya setiap orang diproses itu dengan api itu tadi. Setiap orang itu semua orang atau bukan semua orang? Ya, orang yang dikatakan garam dunia. Kalau Anda yang enggak. Orang pula kau dibilang garam dunia. Kau ini
Astaga. Oke, Pak Pendeta. Oke, itu yang pertama, dan yang kedua, kita kasih habiskan ini 16 detik. Itu sebenarnya yang kita pakai yang mana, Pak Pendeta? Yang ikan goreng apa? Ikan... Iya, serius ini. Ikan goreng apa ikan bakar? Hah? Yang ikan goreng apa ikan bakar? Anda ini nggak move on. Tidak, saya tanya yang ikan goreng apa ikan bakar? Selalu melihat ke belakang, selalu melihat ke belakang. Terima kasih, Kak Aris. Tadi Anda belum jawab tadi ikan goreng atau ikan bakar. Ikan goreng atau ikan bakar? Apanya? Tadi ikan goreng atau ikan bakar yang kita pakai ini. Udah mundur itu, udah basi. Ngapain dibahas-bahas lagi itu? Kita sudah maju ke depan. Bukan saya tanya, biar penonton dapat edukasi loh. Ada yang banyak tanya di tepingan saya yang kita percaya ikan goreng apa ikan bakar. Sudah closing statement. Saya sudah jawab tadi. Kan? Jangan mundur lagi. Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Ibarat mantan, jangan didatangi lagi, jangan ditengok-tengok lagi, jangan ditanya Nah kan, lagi. inilah. Lupakan. Inilah. Oke, silakan Anda close statement, silakan. Oke. Itu Berapa menit? 5 menit? Atau bagi 2? 5 menit. Kayak gini kalau dialog nggak sepakat masalah waktu. Suka-sukanya aja. Setelah ini jangan kapok ya dialog sama saya. Boleh sebentar, malah habis Isya kita lanjut lagi, boleh? Ibarat bahasa Medan, kubal balik kau. Biar kamu tahu dialog sama khotbah populer sakit daripada dengan cewek-cewek yang biasa itu. Oke, teman-teman. Ya, saya sudah paparkan apapun yang ditanya oleh Pastor Loading ya dengan ya cara saya. Ya, teman-teman lah yang menilai ya. Tidak ada yang sempurna kecuali Yod Hevafe. Itu loh, itu yang sempurna. Saking sempurnanya dia lakukan karya yang ajaib. Itu loh. Sehingga orang mengalami keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu. Nah, saya minta maaf kalau ada narasi saya yang mungkin membuat hati saudara teriris ya. Jadi sebenarnya tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Ini hanya dialog ya. Jadi Pastor Loading mengutip ayat firman Tuhan. Saya juga mengutip ayat-ayat kalian termasuk hadis. Tapi memang Pastor Loading lebih banyak memang itu. Dan kadang-kadang keluar dari tema pembahasan. Jadi fokus pada tema kita. Tuhan yang benar dan keselamatan. Saya sudah jelaskan loh. Tuhan yang benar adalah Tuhan Israel. Tuhan yang inkarnasi melalui firman-Nya. Itulah Yesus Kristus. Dan keselamatan pasti. Itu yang kita sudah bahas. Tapi ketika sampai kepada keselamatan yang dianut oleh Pastor Loading, macet dia macet. Nah itu. Biarlah kalian yang menilai. Ya, silakan nilai, silakan. Ya. Tapi sekali lagi, kalau saya ada salah, membuat teman-teman tidak nyaman, saya minta maaf. Ya, inilah panggilan hidup. Saya harus memberitakan firman. Saya harus menyampaikan kabar baik. Itu. Ya. Akun besar saya tidur untuk sementara karena kena PL. Dan hari ini akun saya yang kecil ini aman, tidak kena PL. Karena support teman-teman. Terima kasih sudah support ya. Tuhan yang balas, Tuhan yang balas. Terima kasih sudah support. Nah, bagi teman-teman yang berkenan ya untuk melihat khotbah populer, berdialog lagi dan akan berdialog kembali dengan Pastor Loading, kita bal-bali dia ya. Tolong dibantu follow supaya dapat notifikasi. Ya. Karena ini akun kecil ini followernya baru 1000-an. 1000 berapa? 1060. Ya, saya berharap teman-teman bisa follow supaya dapat notifikasi. Ya, kita bal-bali lagi Pastor Loading supaya makin tepar dia. Mudah-mudahan seperti Saulus. Saya berdoa, Pastor Loading betul-betul menjadi namanya. Pastor Loading. Wih, keren kan? Pastor Loading, bukan ini Pangeran Tauhid, bukan. Ini Pastor Loading pendeta betul. Ya, kita doakan itu ya. Itu sih yang saya mau sampaikan. Buat teman-teman yang sudah percaya Yesus, yang sudah hidup dalam Yesus, ayo
semakin dekat dengan Tuhan, pakai lagu ini. Ku terhubung denganmu. Itu loh. Pastikan kita terhubung dengan Allah. Roh Kudus pimpin kita. Pastikan hidup kita jadi berkat. Jangan balas mereka yang menista. Jangan balas mereka yang menghujat. Please. Ya, Efesus 4 ayat 29. Jangan ada keluar perkataan kotor dari mulutmu. Tetapi gunakanlah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kalau anak-anak Tuhan berkata kotor, hati-hati, Anda melanggar firman Tuhan. Kalau di sebelah suka menghujat, jangan dibalas. Ya, kalau kita balas, berarti kita lebih hebat dari Tuhan. Biar Tuhan saja yang balas. Kalau Tuhan yang balas, adil bro. Tuh, ya teman-teman. Seperti itu. Dan jadilah berkat. Ayo beritakan Injil dengan cara kalian semua. Ya, kalau belum bisa menyampaikan firman seperti yang kami lakukan, setidaknya Anda jadi teladan hidup. Karena Anda adalah Injil yang berjalan, siap dibaca siapa saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Terima kasih. Mau lihat ya, Bang Aris, Tuhan memberkati. Ya, oke teman-teman. Terima kasih ya sudah bantu-bantu saya untuk tap-tap layar ya. Sambil sport-sport berupa share, love orange sama apa? Gift-gift ya teman-temannya. Tadi Anda baru saja menyaksikan diskusi saya dengan Pak Pendeta khotbah populer. Ya. Nah, di sini poin yang kita bisa menemukan itu sangat luar biasa ya. Ketika mereka mau menelaah Islam pakai logika, ternyata mereka sendiri logila. Ya. Tadi beliau waktu pembukaan, Yesus yang hebat harus dikhotbahkan. Penutupkan jadi Yahweh. Pembukaan Yesus yang populer harus dikhotbahkan, penutupan jadi Yahweh. Jadi sebenarnya siapa ini? Kan? Ya, jadi kalau penyucian di dalam kekristenan poinnya tadi harus pakai api. Gitu. Ya. Jadi teman-teman diskusi sama Oten begitu, ketika kita bertanya jangan berharap untuk mendapatkan jawaban yang pas, jangan ya, jangan berharap karena itu mustahil itu. Itu mustahil. Ketika ada Oten yang mau menjawab dengan jawaban yang pas, teman-teman, berarti yakin dan percaya bahwa kiamat tidak lama lagi. Gitu. Otomatis seperti itu. Dikasih Bibel tolak, dikasih babi makan. Nah itu. Kan kalian lihat tadi sendiri buktikan. Dikasih Yohanes tolak, dikasih Markus tolak, dikasih Captikus minum. Nah itu. Dikasih perkataan Yesus, lari ke perkataan Paulus. Dibantah perkataan Paulus, ngamuk dia. Ya. Di sini kita bisa menyimpulkan teman-temannya bahwa tidak ada, tadi beliau sudah memberikan statement bahwa saya sudah menjawab jawaban Pastor Lodin sesuai saya, bukan sesuai Kristen, bukan. Jadi di sini rata-rata Kristen kalau berdiskusi itu teman-teman tidak pernah mewakili Kristen, tetapi mewakili pribadi sendiri. Beda sama kita Islam. Kalau Islam, siapa saja dia ketika sudah naik diskusi berarti dia telah mewakili seluruh umat Islam. Karena kenapa? Islam itu bagaikan satu tubuh. Ketika kaki sakit, seluruh merasakan sakit. Jadi Islam ketika memberikan jawaban itu pasti sama jawabannya dengan Islam-Islam yang lain, tidak mungkin berbeda. Tetapi kalau Oten, yang satu jawab A, yang satu jawab B, akhirnya AB, sisa tambah C, ABC. Di sini kita telah membuktikan teman-temannya, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Ya, inna wal mu'minuna ikhwah, kita sesama muslim adalah saudara, jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Makanya siapapun itu saudara-saudara muslim yang ketika naik berdiskusi, maka tidak secara langsung dia telah mewakili Islam seluruh dunia. Begitu. Maka sangat disayangkan ketika ada orang yang belum faham Bible, tiba-tiba naik ke Komal Oten dan mereka di framing. Karena Oten ini kalau framing itu nomor satu. Karena tidak akan nyambung teman-teman. Kalian tanya apa saja tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Kita tanya bagaimana suasana kota Bandung, pasti dijelaskan suasana kota Papua. Jadi tidak akan nyambung. Ya.
Bagaimana tak kalah Kristen itu kalau bisa nyambung ketika kita bertanya, yang penting ada bunyi-bunyi brimo. Nah, itu pasti nyambung. Ya, pasti nyambung itu teman-teman. Enggak ada. Ditanya Yohanes 3:16 tadi, nah, lari sampai ke Paulus kan. Jadi itulah teman-teman, itulah hasil diskusi kita tadi. Biar kalian yang menilai mana yang pas di logika dan mana yang pas di logila. Ya, karena tadi juga istri saya, dia nonton juga, dia bilang kok pendeta ndak nyambung lah. Saya bilang diam-diam saja. Begitulah kalau pendeta kalau nyambung kosong gereja kan, gitu. Jadi semoga Pak Pendeta mengatakan tadi, Pak Pendeta mendoakan saya dengan kawan saya yaitu John Beleng ya, John Beleng itu. Pak Pendeta mendoakan saya. Saya rasa mungkin doa Pak Pendeta itu sudah ada tapi bingung. Ini doa ini mau maju ke Bapa, Putra atau Roh Kudus. Nah ini bingung. Begitu. Bagaimana Pak Pendeta mau doa kita? Kalau doa Islam itu Allahumma taqabbal hajjal khurus li hidayatina wa hidayati ummati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikanlah hidayah kepada seluruh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda doa tetap Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanku dan berilah kamu makanan. Doa makan juga itu. Pantas enggak sampai. Kalau sedikit doa makan yang Anda pakai. Coba. Nah di sini saran saya Pak Pendeta, terima kasih sudah berdiskusi dengan saya dan saya harapkan Pak Pendeta baca Bible dengan baik-baik ya, karena ada kebenaran Islam di dalam Bible Anda itu.